Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman dari IF 17A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penamaan sistem terdistribusi dengan mata kuliah sistem terdistribusi oleh dosen pengampun Sultan Faisal MKom. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk research yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem operasi terdistribusi, terutama untuk mengetahui apa dan bagaimana cara sistem ini bekerja. Masuk kepada apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan atau execute concurrently, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Di sini ada karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama ada concurrency of component. Pengaksesan suatu komponen atau sumber daya, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi H, W atau SW secara bersamaan. Contoh, beberapa pemakai browser mengakses halaman web secara bersamaan. Kedua, ada no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses tersebut ingin masuk ke critical session. Yang ketiga ada independent failures of component. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Di sini ada tujuan sistem terdistribusi. Yang pertama ada koneksi pengguna dan sumber daya. Dalam penggunanya, sistem terdistribusi sangat diberlakukan karena ada performance, yaitu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kedua, ada distribusi. Banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda, contoh aplikasi perbankan dan komersial. Ketiga, ada reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan. Terus keempat, ada incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Kelima, ada sharing data atau resource. Segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi hardware, seperti ada disk, printer, scanner, juga software bekas berbasis data atau objek data. Keenam, ada communication. Di sini ada menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu ada internet, merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol.
Kedua ada intranet, jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary, terhubung ke internet melalui firewall, menyediakan layanan internal dan eksternal. Ketiga ada sistem terdistribusi multimedia, biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Di sini juga ada transparansi. Ada akses transparansi untuk sumber daya lokal dan remote diakses dengan menggunakan operasi yang sama. Terus ada kedua ada location transparansi. Pengguna sistem tidak mengetahui keberadaan hardware dan software, CPU dan data. Tiga ada migration atau mobility transparansi. Sumber daya baik berupa hardware atau software dapat bebas berpindahnya, mengubah sistem penamaan. Keempat ada replication transparansi, sistem bebas untuk menambah untuk sumber daya tanpa diketahui user dalam rangka meningkatkan kinerja. Kelima ada concurrency transparansi, user tidak akan mengetahui keberadaan user lain dalam sistem walaupun user tersebut menggunakan sumber daya yang sama. Keenam ada failure transparansi, aplikasi harus dapat menyelesaikan prosesnya walaupun terdapat kegagalan pada beberapa komponen sistem. 7 ada performance transparansi, beban kerja yang bervariasi tidak akan menyebabkan turunnya kinerja sistem. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan automatisasi konfigurasi terhadap perubahan beban. Terus yang ketiga ada openness, keterbukaan. Salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh sistem terdistribusi adalah openness dalam kurung keterbukaan dan accessibility atau aksesibilitas. Yang pertama ada setiap layanan service harus dapat diakses oleh semua user. Yang kedua ada mudah dalam implementasi, install dan debug service. Tiga ada user dapat membuat dan menginstal service yang telah dibuat si user tersebut. Aspek kunci pada openness, yang pertama ada interface dan protokol yang standar seperti protokol komunikasi dan di internet. Kedua ada support terhadap keanekaragaman dengan membuat malware seperti Corba. Terus yang keempat ada scalabilitas, bertambahnya kebutuhan terhadap sistem memungkinkan untuk memperbesar dan memperkecil infrastruktur dari sistem tersebut. Dari sistem tersebar itu sendiri, perubahan ukuran ini tidak mempengaruhi kinerja sistem yang sedang berjalan. Perubahan skalabilitas ini meliputi pengguna dan perangkat keras dan lunak sistem terdistribusi. Di sini ada apa itu transparansi dan penamaan ya. Terus yang pertama ada transparansi, yaitu tujuan penting dari sebuah sistem terdistribusi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya secara fisik didistribusikan di beberapa komputer. Sebuah sistem terdistribusi yang mampu menampilkan diri kepada pengguna dan aplikasi seolah-olah hanya satu sistem komputer dikatakan transparan. Dan di sini ada penamaan, yaitu dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk merujuk kepada berbagai macam sumber daya seperti komputer, layanan file, serta pengguna. Penamaan adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar dalam desain sistem terdistribusi. Nama memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Sebuah nama diperlakukan untuk meminta sistem komputer untuk bertindak berdasarkan sumber daya tertentu. Misalnya nama dalam bentuk URL yang diperlukan untuk mengakses halaman web tertentu. Proses tidak dapat berbagi sumber daya tertentu yang dikelola oleh sistem komputer kecuali jika mereka dapat konsisten terhadap nama mereka. Pengguna tidak dapat berkomunikasi dengan satu sama lain melalui sistem terdistribusi kecuali jika mereka dapat nama satu sama lain, misalnya dengan alamat email. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.